Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi untuk kelas 7 semester genap. Adapun materi yang akan dipelajari yaitu pengertian teks cerita fantasi, ciri umum teks cerita fantasi, jenis-jenis teks cerita fantasi, dan unsur-unsur intrinsik cerita teks fantasi. Nah, selanjutnya pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi merupakan teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian imajinatif dengan tujuan menghibur pembaca. Selain itu, cerita fantasi adalah salah satu jenis teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, adanya keajaiban atau kemisteriusan. Pada cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemukan dalam dunia nyata. Selanjutnya, bersifat fiksi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Kemudian ide cerita. Ide cerita biasanya terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Kemudian menggunakan berbagai latar. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang dapat menerobos dimensi, ruang, dan waktu. Misalnya, tokoh utama bisa saja mengalami kejadian pada beberapa latar waktu seperti masa modern dan masa zaman kolonial Belanda. Selanjutnya, tokohnya bersifat unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tokohnya memiliki kesaktian tertentu atau mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, penggunaan bahasa. Biasanya pada teks cerita fantasi menggunakan bahasa yang cukup bervariatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan non-formal. Selanjutnya, jenis-jenis teks cerita fantasi. Jenis-jenis teks cerita fantasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam dunia nyata. Yang kedua, berdasarkan latar cerita. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu. Dimulai dari berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Terdapat dua kategori cerita fantasi, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek atau peristiwa tertentu di mana objek atau peristiwa tersebut tidak ada atau tidak pernah terjadi di dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan berisi fantasi pengarang terhadap objek atau peristiwa tertentu di mana objek atau peristiwa tersebut ada atau pernah terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama, latar waktu sezaman, dan yang kedua, latar lintas waktu. Latar waktu sezaman yang berarti latar yang digunakan adalah satu masa, seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Sedangkan latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan masa zaman prasejarah, masa kini, dan 40 tahun mendatang. Selanjutnya, menentukan unsur-unsur intrinsik cerita teks fantasi. Yang pertama, tema.
Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Nah, tema biasanya merupakan gagasan dasar umum sebuah karya sastra yang digunakan pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Selanjutnya, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya adalah latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu adalah saat dimana tokoh ataupun si pelaku melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang terjadi. Seperti misalnya di pagi hari, di masa lalu, pada siang hari, sore hari, malam hari, di masa depan, dan lain sebagainya. Selanjutnya latar tempat. Latar tempat merupakan tempat dari tokoh atau si pelaku mengalami peristiwa di dalam cerita, seperti misalnya di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir latar suasana. Situasi apapun yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu, seperti misalnya saat sedang senang, sedih, lelah, dan lain sebagainya. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan penggambaran watak atau tokoh dari pelaku dalam cerita. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis dalam memposisikan diri dalam cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 3, di antaranya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, contohnya aku, saya, kami, kita. Sedangkan sudut pandang orang kedua adalah kamu, Anda. Dan sudut pandang orang ketiga seperti dia dan mereka. Selanjutnya, amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan melalui cerita. Biasanya, amanat berisi pesan-pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Nah, biasanya pesan-pesan moral ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada teks cerita fantasi, berikut merupakan contoh teks fantasi yang berjudul Sepasang Saudara Penyihir. Berdasarkan teks cerita fantasi yang telah dibaca, selanjutnya identifikasi unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut yang memuat tema, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Demikian materi mengenai teks cerita fantasi. Semoga dapat bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.